Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha arsyadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya di pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul bersama menikmati hangatnya sinar mentari, segarnya udara pagi, sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan ilahi Rabbi dan melaksanakan sholat 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya dengan bertakbir kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipanjangkan usia, dianugerahi hidup yang sehat sehingga kita di tahun ini bisa kembali beridul adha. Tidak terasa lama waktu berlalu, masa berjalan, 1 tahun secara sebulan, sebulan serasa seminggu, dan seminggu serasa sehari. Begitu singkatnya waktu kita rasakan, pertanda betapa perjalanan hidup kita demikian cepat. Umur kita yang semakin pendek memangkas kesempatan berlama-lama kita tinggal di dunia. Dan selama ini kuburan yang kita benci kian hari semakin mendekat. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والعشر إن الإنسان لفي حشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal solih, dan orang yang saling bernasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuatnya dan sepenuh hati. Kita niatkan di dalam hati bahwa ibadah di pagi hari ini merupakan langkah awal kita memulai perjalanan hidup yang penuh ketaatan dan ketabahan sebagaimana ketaatan para nabi dan para syarihin. Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha adalah saat kita diingatkan kembali kepada riwayat perjalanan seorang teladan, Nabi yang penuh dengan uswah hasanah,
dengan ketekunannya mencari Tuhan pencipta sekaligus pemelihara alam semesta. Dialah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan daya nalar yang kritis, Nabi Ibrahim melihat keberadaan alam semesta yang sangat indah dan teratur, tidak mungkin kalau tidak ada penciptanya. Maka setelah pengembaraan pikirannya bagaimana mencari Tuhannya, maka akhirnya beliau menemukan jawaban seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 78 dan 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'a asy-syamsa bazighah qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma anfalat qala ya qawmi inni bari' mimma tusyriquna inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanif wa ma ana minal musyrikin. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Dengan begitu agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha, azakumullahu wa iyyakum. Keyakinan tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tauhid aktif, yaitu tauhid dengan diiringi oleh amal soleh dan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau melaksanakan sholat dan zakat serta berbuat baik kepada sesamanya, kepada bapaknya, walaupun berbeda agama, tetap hormat, bahkan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam senang memberi makan kepada orang lain. Setiap makan, beliau selalu ingin mengajak orang lain makan, walau harus berjalan jauh untuk menemukan orang-orang yang mau diajak makan bersama. Sebaliknya, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, beliau tunjukkan dengan berdakwah kepada keluarganya dan kepada kaumnya, bahkan kepada penguasa pada zamannya. Beliau berdakwah dengan menyeru, menghentikan penyembahan kepada berhala-berhala dan hawa nafsu, dan menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim menerima konsekuensi dari dakwahnya, dijatuhi hukuman dan dibakar hidup-hidup di depan umum. Dengan keyakinan dan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan kepada api supaya dingin sehingga bisa menyelamatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya naru kuni barazan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran dan sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita dapat mengambil ibrah dan uswah hasanah dari beliau, bahwa iman itu harus hidup dan aktif, bukan iman yang pasif dan statis. Iman yang aktif, iman yang diekspresikan dalam tindakan amal sosial atau berhadlu minan nas, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak yang mulia dalam pergaulan dengan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaq alaih radhiyallahu taala anhu, an Abi Hamzah bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Orang yang beriman harus ikut aktif melakukan kerja-kerja yang bermanfaat, termasuk dalam hal ini ikut memakmurkan bumi, memelihara bumi dari semua kerusakan. Bagi orang mukmin, ketika melihat kerusakan lingkungan, maka dia akan ikut aktif untuk memperbaikinya, supaya bumi tetap layak untuk dihuni dan nyaman untuk ditinggali. Sebab bumi sekarang menurut para ahli sudah dapat dirasakan dan terasa panas serta penuh sesak karena dihuni oleh 8 miliar penduduk sehingga terasa sulit. Bumi yang datar, panas dan penuh sesak diakibatkan oleh kerusakan lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Berbagai bencana sudah terjadi, banjir, topan dan tanah longsor yang banyak mengakibatkan kerugian manusia, kenaikan suhu bumi, dan diprediksi tahun 2050 Indonesia akan ditimpa suhu udara panas sehingga banyak tempat di bumi yang mengalami kekeringan dan terjadinya gagal panen pertanian, sehingga akan terjadi kekurangan pangan yang parah, akan terjadi pengungsian besar-besaran dari daerah kering atau miskin ke daerah yang subur dan makmur. Menurut perkiraan para ahli, akan terjadi sekitar 200 juta orang menjadi pengungsi pada tahun 2050. Melihat kenyataan dan prediksi tersebut di atas, selayaknya kita kaum muslimin merasa prihatin dan berusaha menjadi terdepan untuk ikut andil untuk mengurangi kerusakan dan ikut memperbaiki keadaan bumi. Mencegah kerusakan dan memelihara kesuburan bumi adalah perintah Allah supaya manusia selalu berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud aqawmu salih qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum min al-ardi wa sta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenakan doa hambanya. Selanjutnya, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ta'awanu khuluf wa ta'amanu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan doanya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Iman yang asli adalah keyakinan yang diejawantahkan dalam bentuk amal solih atau amal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, tetangga, serta masyarakat pada umumnya, serta bermanfaat bagi kelestarian alam semesta. Iman yang aktif, jika dimanifestasikan dalam perayaan Idul Adha, adalah di samping kita semua melaksanakan sholat Id, juga kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Iman aktif seseorang tidak hanya memiliki kesalehan individual, juga dia melaksanakan kesalehan sosial. Kurban adalah salah satu bentuk kesolehan sosial yang berimplikasi kepada keberagaman kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, kami mengajak diri saya sendiri, semoga kita semua bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat baik. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang entah sampai kapan sisa umur ini masih ada.
Sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga menjadi umur yang dipenuhi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang dipenuhi barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita punya, mari kita gunakan untuk kepentingan kebaikan. Kita gunakan untuk meraih kesenangan di akhirat yang abadi. Jangan sampai kita menyesal berkepanjangan ketika kita berada di alam keabadian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima semua doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر قولي أستغفر الله لي ولكم بالله في سبيل الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.